Saudara yang dikasihi oleh Kristus, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian dan salam sejahtera. Kiranya berkat dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Kita boleh bertemu kembali dan beribadah kepada Tuhan bertepatan dalam minggu ke-6 sesudah Paskah. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Yesus, kemuliaan puji sembah.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini bertepatan di minggu ke-6 sesudah Paskah adalah sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-22. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita, ibu bapa dan saudara yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan terutama kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, saya ingin mengangkat satu tema bagi kita berdasarkan nas ini, yakni menderita karena melakukan kebaikan. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, ketika saya membaca teks ini, khususnya terkait dengan pertanyaan Rasul Petrus dalam ayat 13, dan siapakah
yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Maka saya langsung menjawab dalam hati, ada dan banyak dan bahkan sering. Nah, mengapa saya jawab sendiri demikian, Ibu Bapa dan Saudara? Sebab saya berpendapat bahwa perbuatan baik itu tidak selalu direspon orang lain dengan baik. Nah, ternyata saya hampir lupa membaca perikop sebelumnya, yakni ayat 8 hingga ayat 12. Di dalam perikop ini, di mana Rasul Petrus bicara tentang kasih dan damai. Bagaimana orang Kristen itu hendaknya seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati dalam ayat 8. Dan kemudian ia melanjutkan dengan mengatakan, dan janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat 9. Nah, kini Ibu Bapa dan Saudara-saudara, menjadi jelas bagi kita bahwa ternyata kita sebagai orang percaya memiliki panggilan di tengah-tengah dunia ini, dunia yang penuh dengan kejahatan ini, dan kita dipanggil untuk menjadi berkat. Sekali lagi, Ibu Bapa dan Saudara, di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, kita dipanggil menjadi berkat. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus, Rasul Petrus berkata bahwa menderita karena melakukan kebenaran adalah kebahagiaan. Tetapi tentu ini juga bukan perkara yang mudah. Bukankah kita semua ingin bahagia? Dan kebahagiaan itu justru kontradiktif, bertentangan dengan penderitaan. Nah, lalu di mana bahagianya? Ketika kita mencoba memahami makna kebenaran, ternyata tidak ada manusia yang benar. Dan kebenaran itu, atau yang dalam bahasa Yunani disebut aletheia, itu adalah hakikat Allah. Nah, ternyata tidak mudah melakukan atau hidup dalam kebenaran yang merupakan hakikat Allah. Sebab kebenaran adalah hakikat Allah. Itu membutuhkan perjuangan. Itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan komitmen dan konsistensi menyangkut seluruh sikap hidup kita. Oleh karenanya tidak mudah. Tetapi Ibu Bapa dan Saudara-saudara, ketika kita dapat dan dimampukan melakukannya, melakukan kebenaran itu, maka kita menjadi berbahagia dan mengalami sukacita ilahi. Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan seperti ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dalam Matius 5 ayat 6 dan ayat 10. Jadi betapa besarnya upah
bagi orang yang hidup dalam kebenaran, sekalipun seseorang itu mungkin akan menderita karena melakukannya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, untuk tidak sekedar berteori misalnya tentang orang yang melakukan kebenaran, mari kita cek sebagai contoh apa yang terjadi terhadap Stefanus. Ketika Stefanus mengatakan kebenaran kepada orang Yahudi, maka mereka menjadi sangat marah hingga akhirnya mereka merajam Stefanus, melemparinya dengan batu hingga mati. Namun demikian, sebelum Stefanus mati, ia masih tetap memohonkan pengampunan kepada Allah. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 59 hingga ayat yang ke-60. Sejalan dengan ini jugalah Rasul Petrus mengatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ayat 17 hingga 18. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan dunia saat ini, ada banyak pertanyaan dan keingintahuan orang tentang apakah penderitaan saat ini seizin Tuhan, dan apakah yang sedang dan ingin Tuhan katakan lewat semua ini. Kita sedang dihadapkan dengan suatu tragedi kehidupan, dan hingga saat ini belum ada ahli atau manusia yang menemukan secara pasti vaksin untuk mengatasinya. Memang kita tahu atau kita dengar sudah ada penemuan awal yang masih berproses untuk uji coba. Dan tentu kita sebagai orang percaya berharap agar Tuhan memberkati seluruh proses dan usaha penemuan vaksin ini. Pada sisi lain, sejumlah orang beragama, bahkan orang tertentu yang mengklaim dirinya hamba Tuhan, malah terjebak untuk mencari panggung buat dirinya dengan berdebat dan juga dengan menggunakan atau menyebutkan otoritas atas nama Tuhan, menghardik atau merasa mampu menghalau dan mengenyahkan virus corona ini. Nah, pertanyaan kita, ketika kita tidak mudah mendapatkan jawaban atas penderitaan yang terjadi saat ini, mengapa kita tidak berusaha untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang penuh kuasa? Seandainya kita meyakini juga bahwa semua pergumulan dan penderitaan ini juga merupakan akibat dari kesalahan dan dosa manusia, atau katakanlah bahwa manusia punya andil dalam penyebaran virus ini, mengapa kita tidak justru berlutut
dan bertobat memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan sendiri melalui Nabi Yesaya pernah menegur umatnya yang mengalami pergumulan agar mereka bertobat dan jangan justru mencari pertolongan di luar Tuhan. Dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, seberapa besarkah daya tahan dan kesabaran yang kita miliki untuk menderita? Pada umumnya, ibu bapa dan saudara, kita memiliki kesabaran yang sangat terbatas. Dan biasanya kalau kesabaran itu sudah diambang batas atau habis, maka kita bisa berontak terhadap keadaan, menyalahkan diri sendiri, atau bahkan bisa terjebak dalam keputusasaan. Nah, Rasul Petrus sesungguhnya memahami hal itu, bahwa kekuatan dan kesabaran itu atau daya tahan itu sesungguhnya bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Ia berkata, sebagaimana dalam ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Dan pada bagian lain dalam suratnya Rasul Petrus mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Dalam hal ini, Kristus menjadi role model atau teladan bagi kita dalam kesabaran dan ketahanannya menderita. Nah, oleh karena itu, ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih, daya tahan kita menghadapi setiap penderitaan dan pergumulan itu selalu akan dipengaruhi dan ditentukan oleh keterhubungan kita dengan Kristus, yakni Kristus yang telah terlebih dahulu menderita bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, penderitaan orang percaya itu ada dalam kontrol dan otoritas Allah. Nah, oleh sebab itu, ketika penderitaan terjadi, yakni penderitaan yang bukan karena kejahatan kita, sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Maka Allah juga sedang bekerja di dalamnya dan melalui penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Orang percaya sedang dihadapkan dalam proses berikut ini. Yang pertama, untuk semakin mendekatkan orang percaya kepada Tuhan. Yesus dalam khotbahnya di atas bukit berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5 ayat 10. Yesus sendiri menjadi teladan dengan kerelaannya menderita di kayu salib.
penderitaan Yesus menjadi jalan yang menghantarnya pada kemuliaan. Namun seturut dengan itu, syarat menjadi pengikut Yesus ialah menyangkal diri, memikul salib, yakni penderitaan, dan mengikut Yesus. Dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang kedua, untuk mengubah hidup kita atau hidup orang percaya melalui pertobatan ataupun mencari kehendak Tuhan bagi kita. Sering sekali ibu bapa dan saudara-saudara, penderitaan dan pergumulan itu membukakan suatu insight dan perspektif yang baru bagi kita. Orang yang disembuhkan dari penyakit serius tertentu seperti kanker atau penyakit jantung, maka ia akan mengalami suatu kehidupan yang berbeda dalam relasinya dengan Tuhan ketika ia menyadari bahwa kesembuhan itu diperoleh dari Tuhan. Ada seorang teman hamba Tuhan yang baru-baru ini baru sembuh dari COVID-19 ini, bersaksi bahwa ia merasakan bagaimana Tuhan memberikan kesempatan hidup baginya, dan dia katakan itu seolah sebagai kesempatan kedua untuk hidup. Dan ia merasakan sebelumnya seolah melewati suatu lorong gelap kehidupan yang amat panjang. Pemazmur berseru demikian, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur 25 ayat 4. Dan seruan pemazmur ini sesungguhnya adalah doanya memohon ampun dan perlindungan kepada Tuhan. Yang ketiga, ibu bapa dan saudara-saudara, melalui penderitaan Allah sedang merancang suatu masa depan yang baru bagi orang percaya. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Demikian juga Rasul Paulus pada bagian lain mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam Roma 8 ayat 28. Dalam segala sesuatu itu berarti termasuk lewat penderitaan dan pergumulan. Kita tahu ibu bapa dan saudara bahwa kadang orang berpikir hanya dalam rasa aman dan sukacitalah atau hanya dalam keberuntunganlah Allah hadir dan menuntun masa depannya. Tapi Rasul Paulus mengatakan dalam segala sesuatu, dan itu termasuk dalam pergumulan dan penderitaan. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, penderitaan dan pergumulan itu memurnikan kembali hati nurani dan relasi kita kepada Allah, di mana Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Bagaimanapun
kita mengakui bahwa penderitaan dan pergumulan akan selalu kita hadapi selama kita hidup. Dan bila Rasul Petrus berkata dalam ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah selalu hadir dalam setiap penderitaan yang kita alami, dan kita diarahkan untuk selalu bertanya dan melihat apa yang Allah kehendaki dalam semuanya itu. Sejalan dengan itu juga penting untuk memahami penderitaan itu dari apa yang ditanyakan oleh Rasul Paulus. Ia berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, dalam Roma 8 ayat 35. Itu artinya penderitaan bagi orang percaya tidak akan dapat memisahkannya dari kasih Kristus. Dan bila Kristus sendiri telah mati menebus kita, bagaimana mungkin Ia membiarkan kita dirampas oleh kuasa lain, apakah itu penderitaan maupun kuasa kematian. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan bahwa kami telah Engkau izinkan sejenak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau di dalam kuasa Roh-Mu yang meneguhkan firman-Mu bagi kami, agar kami juga lewat firman-Mu dikuatkan, diteguhkan dan dimampukan menjalani kehidupan ini yang penuh dengan berbagai pergumulan dan penderitaan, sebagaimana juga hingga saat ini dialami oleh seluruh dunia. Tuhan, kami berdoa dan memohon kepadamu, kiranya Engkau tetap meneguhkan, memampukan, memberikan pengharapan bagi orang-orang yang hingga saat ini mengalami sakit penyakit oleh COVID-19 ini, yang dirawat di rumah sakit, pun mereka yang mengalami isolasi, agar Tuhan yang memberi kekuatan dalam pergumulan mereka, bahkan kesembuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami di antara anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit lainnya, pergumulan dan penderitaan lainnya. Teguhkanlah mereka selalu, dan Engkau tetap nyatakan kuasa-Mu, dan mereka akan tetap meyakini bahwa Tuhan akan memberikan solusi dan pertolongan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan dengan duka cita, terlebih mereka yang ditinggalkan oleh orang terkasih mereka. Berikan penghiburan sejati, berikan kekuatan dan harapan bahwa masa depan mereka pun ada di tangan Tuhan. Engkau akan menggantikan duka cita dengan sukacita yang baru dalam hari-hari dan perjalanan hidup mereka. Dan kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu GKIA dalam segala keberadaan dan kondisi kami. Engkaulah Tuhan yang menuntun, menopang kami semua. Berkati setiap orang yang memberitakan firman Tuhan di seluruh dunia, agar firman-Mu akan tetap menjadi topangan dan kekuatan bagi pergumulan dan penderitaan dunia saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa kepadamu. Amin. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita bersama bernyanyi memuji Tuhan lewat nyanyikanlah Kidung Baru nomor 299, Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit.
di jalan hidup yang lebar sempit. Orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuan-Mu di mana perlu. Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kini terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan padamu damai sejahtera. Amin.
Tuhan.